Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan sudah tolong kita semua, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji besarkan nama Tuhan. Di kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat kita semua. Piongi Pacai, Piongi Sinia. Semoga tahun baru Imlek ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan keberadaan hidup kita mau masuk satu sinar di hadapan Tuhan. Kita tenangkan diri kita masuk satu sinar di hadapan Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Masuklah, marilah sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntutan tangannya. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memimpin ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, tidak dengan tangan yang hampa, tidak tangan kehadiran, tetapi menyatakan rasa syukur kepada Tuhan atas segala berkat, atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak tangan di hadapan. Dengan tangan yang hampa,
Bapa di dalam surga, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami kepadamu, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, atas segala pemeliharaan-Mu yang begitu indah bagi kami. Dan kami mau datang beribadah bersama-sama, dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Di saat kami berada di rumah kami untuk beribadah, mungkin dalam perjalanan kami, maupun dimanapun kami berada, biarlah kami tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhir yang dalam tangan-Mu. Dan berkatilah setiap kami yang mengikuti ibadah ini, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan kami buka ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka kitab kita yang di rumah. Kita buka kitab kita dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Kita akan baca 2 kali ayat ini secara bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah sama-sama dengan saya, kita akan baca ayat ini. 2, 3. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Biar kita tetap percaya kepada Tuhan, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kita. Pemeliharaan Tuhan yang betul luar biasa. Tuhan masih berikan kita tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan berkat Tuhan yang tidak pernah habisnya bagi kita. Yang kedua, kita mau berdoa untuk anggota jemaat selama dalam perayaan tahun baru Imlek, agar tetap terjaga, dijaga, dan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk iman jemaat biar terus bertumbuh sekalipun masa pandemi, biarlah iman kita semua terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan terakhir, kita berdoa untuk bangsa kita dalam menghadapi pandemi, baik itu juga persoalan ekonomi. Kita doakan supaya Tuhan menolong bangsa kita. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah tolong kami. Pagi ini kami datang beribadah kepada Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami tahu Tuhan, mungkin kami datang dengan ketidakmampuan kami beribadah mungkin dengan keterbatasan tubuh kami, kelemahan tubuh kami, tapi kami bersyukur Tuhan karena Tuhan boleh memberkati sehingga kami boleh dapat beribadah kepadamu dimanapun saat kami berada. Dan terima kasih untuk segala berkat, nikmat, dan karunia berkat Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan dalam hari-hari ini. Dan kami bersyukur atas semua kemurahan itu Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini menyerahkan setiap kami dalam kami merayakan perayaan tahun baru Imlek Tuhan yang kami rayakan di hari Jumat kemarin dan mungkin dalam beberapa hari ke depan. Tuhan tolong kami, biar Tuhan tetap menjaga kami, iman kami tetap dikuatkan oleh Tuhan, dan Tuhan tetap memberkati kami. Berkat Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kami, sehingga berkat terus Tuhan melingkupi hidup kami, dan kami hidup dalam kelimpahan berkat oleh karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan kami juga berdoa menyerahkan iman jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan tetap menguatkan iman kami, sekalipun mungkin kesulitan hidup, masalah hidup menerpa kami dalam masa pandemi ini. Tetapi biarlah kami tidak kekurangan iman, tidak lemah iman kami, tapi biarlah Tuhan tetap menguatkan iman kami, sehingga iman kami tetap kuat dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap setia kepada Tuhan, dan kami tetap percaya kepada Tuhan, dan tidak bersandar pada pengertian kami sendiri. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini, memulihkan bangsa ini Tuhan dari segala persoalan-persoalan yang ada, termasuk masa pandemi Tuhan yang terus menerpa bangsa ini. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan ini. Vaksin yang sudah ada kiranya cepat diberikan kepada masyarakat sehingga kami boleh dipulihkan, dan Tuhan juga memulihkan keadaan ekonomi bangsa ini. Pakai para pemimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk presiden kami berdoa untuk para menteri dan semua pemerintahan yang ada, supaya mereka dipakai Tuhan untuk menjadi berkat atas bangsa ini. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan mereka dengan baik. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai dia Tuhan untuk jadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan kasih setiamu yang murah saudara. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kita siapkan hati kita untuk
Bapa, terima kasih. Kami syukur buat berkat-Mu pada kami hari ini, sehingga kami Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan hari ini untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh satu kesempatan yang luar biasa, yang indah, yang Tuhan anugerahkan buat kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan juga tak lupa saya sampaikan, meskipun sudah lewat beberapa hari perayaan Tahun Baru Imlek, saya dari tempat ini menyampaikan kehidupan. Dan kiranya dalam perayaan Tahun Baru ini Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat merayakannya sebagaimana iman kita kepada Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita fokuskan seluruh keberadaan hidup kita, hati kita, untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Saya membaca 3 ayat saja buat kita. Dari Mazmur nomor 103 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan saya akan bacakan ayat 14 sampai 16, berkata demikian. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Amin. Saudara, pada hari ini saya mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pertanyaan. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku Tuhan? Sebuah pertanyaan. Mungkin akan ada yang berkata, ini pertanyaan yang harusnya disampaikan oleh orang yang lagi sedang kehilangan ingatan, atau minimal orang yang punya persoalan dengan jiwanya, sehingga dia lupa diri dan akan memunculkan pertanyaan, siapakah aku? Namun bagi hari ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini bukanlah bagi orang yang kehilangan ingatan. Pertanyaan ini bukanlah bagi orang yang melupakan dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi sebenarnya sebuah pertanyaan yang terus menerus dan harus saudara dan saya renungkan, pikirkan dalam setiap aspek perjalanan hidup kita, sampai kapanpun kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Sebab mengapa? Siapakah aku Tuhan? Tentu adalah sebuah pertanyaan untuk mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan, untuk dapat bercermin di hadapan Tuhan, supaya kita tidak lupa diri di hadapan Tuhan, dan supaya kita dapat melihat keberadaan kita dan memuliakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tentu ada beberapa alasan kenapa pemazmur menulis dalam nomor 103 sampai ayat 1 sampai ayat 22 ini. Pemazmur mempunyai alasan mengapa dia selalu mengungkit-ungkit dan selalu membicarakan soal jati dirinya di hadapan Tuhan. Pertama, pemazmur melihat bahwa dalam pengamatannya ada orang yang menganggap dirinya kuat tanpa Tuhan. Dia menjalani hidup ini, dia seolah-olah menjalani hidupnya seolah tidak membutuhkan Tuhan. Dia kuat tanpa Tuhan. Dia bisa beraktivitas, melakukan tugas tanggung jawabnya tanpa Tuhan. Nah, dalam pengamatan pemazmur, ini adalah sesuatu yang janggal di hadapannya. Dan alasan kedua, dia juga melihat bagaimana ada orang yang tidak, seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan atau tidak menggantungkan hidupnya kepada Tuhan,
tetapi menggantungkan hidupnya pada kemampuannya sendiri. Sehingga dia menulis dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22 ini untuk menunjuk bahwa keberadaan manusia tanpa Tuhan adalah sebuah keberadaan yang sungguh tragis. Oleh sebab itu kita harus ingat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan pemazmur juga menjelaskan agar kita tidak lupa diri di hadapan Tuhan. Maka ia menjelaskan siapa sebenarnya manusia itu, atau siapa sebenarnya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Pemazmur berkata dalam pembacaan kita ini bahwa manusia itu adalah debu. Kalau saudara dan saya bertanya, siapakah aku Tuhan? Engkau dan aku adalah debu. Debu yang sungguh tidak memiliki harga, debu yang sungguh tidak memiliki nilai, debu yang tanpa harga. Atau kalau dengan tepatnya kita berkata, saudara dan saya, jikalau kita ini adalah debu tanah, maka tak ubahnya kita dengan debu-debu yang ada di emperan, atau debu yang dimana kita sering kebas dan kita anggap itu adalah pokok. Oleh karena itu, pemazmur menjelaskan siapakah aku Tuhan. Manusia itu sebenarnya adalah debu. Dan yang kedua, dia mengumpamakan manusia. Manusia itu adalah seperti bunga, seperti rumput yang hidupnya sangat singkat. Artinya tidak ada satupun kekekalan dalam hidup manusia. Dan sehingga kalau kau berkata siapakah aku Tuhan, engkau adalah manusia seperti bayangan. Engkau adalah pribadi yang hari ini ada, pagi hari ada, siang sudah hilang, seperti rumput dan bunga rumput. Nah, oleh karena itu pemazmur ingin mengajak dan melihat sebuah perbandingan antara manusia dengan Allah, antara saudara dan saya dengan Allah yang jauh lebih mulia. Manusia yang begitu fana, manusia yang begitu tidak berharga, Allah jauh lebih berharga. Manusia yang tidak berharga, manusia hidup dalam kehinaan, Allah yang begitu mulia. Sebuah perbandingan yang sangat jauh. Allah yang mulia, Allah yang kekal, manusia yang sementara, pribadi yang ada sebentar dan sebentar akan hilang, dan tidaklah sebanding. Tetapi menurut pemazmur ini, saudara dan saya harusnya menyadari akan eksistensi Allah dalam hidup kita, agar kita tidak menyombongkan diri. Sebab mengapa demikian, saudara? Meskipun manusia adalah dari debu, manusia hidupnya singkat, tetapi seringkali manusia menyombongkan diri di hadapan Allah, menganggap dirinya tanpa Tuhan. Namun pun demikian, pemazmur menjelaskan, memaparkan bagaimana Tuhan itu tetap baik. Meskipun sering manusia melupakan Dia, manusia sering tidak menganggap Dia, tetapi ada kebaikan yang Dia nyatakan. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Tuhan itu begitu baik bagi setiap personal, bagi setiap pribadi. Kebaikan Tuhan itu Dia mengampuni dosa, Dia menebus hidupku dari lubang kubur, memengkotai aku dengan kasih setia. Dan yang kedua, pemazmur juga menjelaskan meskipun manusia tak sebanding dengan Tuhan, kasih setianya sangat besar bagi manusia. Seperti seorang bapa, seperti seorang ayah mengasihi anaknya, bernyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tidak selalu menuntut, tidak membalas kejahatan. Demikian kasih Bapa bagi manusia yang jauh di bawah Dia dan tak sebanding dengannya. Dan yang ketiga, pemazmur berkata bahwa manusia tidak akan dapat berdaya tanpa Tuhan. Ayat 15 sampai ayat ke-22. Oleh karena itu manusia tak punya kemampuan apapun dalam menjalani hidup ini. Saudara, saya teringat dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Saudara kenal yang namanya virus corona. Virus ini tidak dapat kita lihat dengan mata kepala kita. Virus ini hanya bisa dilihat dengan alat-alat tertentu, mikroskop atau alat sejenisnya, dan sangat kecil. Badan kita jauh lebih besar dari virus, tetapi badan kita tak berdaya melawan virus yang sekecil itu. Bahkan manusia takut menghadapi virus yang tak kelihatan, yang sangat kecil.
Ini menunjukkan betapa tidak berdayanya kita. Jangankan menghadapi benda yang sebesar badan kita, menghadapi virus yang sangat kecil dan tak terlihat oleh mata, kita pun sering kelabakan dan takut, seolah-olah tidak memiliki iman di hadapan Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa pemazmur berkata, manusia tak berdaya tanpa Tuhan. Oleh karena itu, saudara, siapakah aku Tuhan? Aku dan engkau adalah debu. Siapakah aku Tuhan? Engkau dan aku adalah pribadi yang sementara adanya di dunia. Tidak akan lama. 70 tahun kalau kita kuat, sampai 80 tahun. Tidak akan lama hidup kita. Oleh karena itu, dalam bagian Mazmur ini, ayat 20 sampai ayat 22, ada dua bagian yang saudara dan saya perlu renungkan. Siapakah aku Tuhan? Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah debu, menyadari bahwa kita ini hidup, tidak akan ada artinya tanpa Tuhan. Maka dua hal yang harus kita lakukan. Pujilah Tuhan sepanjang hidup kita. Agungkan Dia, muliakan Dia. Ayat 20 sampai 22. Ada beberapa kali pemazmur ulang kata-kata ini. Hanya bisa memuji Tuhan, hanya bisa mengagungkan Tuhan. Tuhan yang begitu besar, yang begitu mulia, yang pribadi yang kekal. Kita yang hina, kita hanya bisa memuji, memuliakan, mengagungkan Dia dengan mulut kita. Pujilah Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita tahu bahwa kita ini tak berdaya tanpa Tuhan, sementara tanpa Tuhan, kita ini hidupnya sangat sementara dan tidak akan abadi, maka yang kedua harusnya kita bergantung, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, berharap kepada-Nya. Celakalah orang yang berharap kepada dirinya sendiri. Tadi ayat Mas kita berkata, percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebab kalau kita tahu kita debu, kita tahu hidup kita tak berdaya tanpa Tuhan, kita harus selalu memuji Dia dan selalu berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Dalam situasi yang saudara dan saya alami dan dunia alami saat ini, hanya dua hal yang ingin saya ajak kita renungkan. Mari kita selalu memuji keagungan kebaikan Tuhan. Saudara dan saya akan hari ini, itu adalah karena anugerah Tuhan. Yang kedua adalah kita harus bergantung. Saudara dan saya harus bergantung kepada Tuhan. Sebab kalau bukan Tuhan, kita tidak akan bisa hidup sampai pada akhir. Oleh karena itu, mari pertanyaan ini biarlah selalu ada dalam hati kita. Dimanapun dan kapan kita akan berada. Siapakah aku Tuhan? Tuhan akan ingatkan hidup. Engkau adalah debu. Engkau tidak bisa hidup tanpa. Dan Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Biarlah kebenaran ini memberikan kepada kami pencerahan, membuka mata rohani kami, dan biarlah firman-Mu ini menerangi jalan hidup kami, sehingga kami dapat hidup menurut kehendak dan rencana Tuhan. Berkati setiap telinga yang mendengarkan, Roh-Mu yang kudus meneguhkan firman dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, pada kesempatan yang indah ini. Kita akan naikkan suatu pujian yang mengatakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang telah Kau
ke tempat kehidupanmu di tengah masyarakat, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai hidup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan serta penghiburan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya, agar hidupmu pun dapat menjadi berkat bagi semua orang sampai hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Amin. Kita naikkan pujian amin. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu 29